Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman sudah jelas dan 100% pasti saya ingin memberikan review 2 pertandingan dari English Premier League. Pertandingan pertama yaitu pertandingan antara Manchester United versus Aston Villa yang dimenangkan Aston Villa dengan skor akhir 0-1, sedangkan pertandingan kedua antara Chelsea versus Manchester City yang dimenangkan Manchester City juga dengan skor akhir 0-1. Bagi Manchester United dan juga Chelsea, kekalahan tersebut adalah kekalahan pertama di English Premier League musim ini. Bagi Manchester City yang kalah di pertandingan pembuka EPL musim ini lawan Tottenham Hotspur, justru setelah itu City belum terkalahkan dan City juga belum kemasukan gol lagi. Bagi Aston Villa yang sebelumnya di pertandingan tandang mereka kalah telak dari Chelsea dengan skor akhir 3-0, justru di pertandingan di Old Trafford lawan Manchester United yang turun dengan kekuatan penuh, Aston Villa bisa mencegah para pemain MU mencetak gol. Dan para pemain MU tidak banyak mendapatkan peluang besar atau peluang emas untuk mencetak gol ke gawang Aston Villa yang dikawal oleh mantan pemain atau penjaga gawang Arsenal yaitu Emi Martinez. Bahkan Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti di menit-menit terakhir. Dan Aston Villa di pertandingan ini memilih untuk bermain dengan compact style of football tapi mengandalkan pertahanan mereka. Artinya para pemain Aston Villa itu tidak selalu membangun serangan kecuali melihat atau juga bisa mempertimbangkan kelengahan di lini pertahanan dari MU. Artinya jika tidak perlu menyerang, maka bisa kita perhatikan bahwa para pemain Aston Villa lebih memilih untuk menguasai bola di lini tengah saja. Dan itu yang membuat para pemain MU justru bekerja keras selama 90 menit lebih, tetapi mereka justru tidak bisa mencetak gol. Pertama-tama tentu saya ingin membahas pertandingan antara Manchester United versus Aston Villa. Kita tahu bahwa Ole menurunkan semua pemain terbaiknya di posisi starter. Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Fred, dan di belakang ada Maguire, ya ada juga David De Gea, ada juga Wan-Bissaka, ada juga Luke Shaw. Sedangkan dari Aston Villa justru mereka mengandalkan 3 center back. Mengandalkan 3 center back itu berarti akan ada 2 wing back juga yang harus naik turun dan cukup baik 2 wing back tersebut. Target dan juga Matty Cash. Dan di depan kita tahu mereka mengandalkan Watkins. Di belakang ada Mings juga. Secara permainan memang dari menit-menit awal itu MU sudah keluar dengan pola menyerang. Tentu MU ingin mencetak gol lebih cepat agar setelah itu mereka bisa menguasai tempo permainan. Dan Bruno juga mendapatkan peluang di menit kedua atau menit pertama itu, yang dia mendapatkan umpan dari Luke Shaw. Sayang tendangannya off target. Mason Greenwood juga mendapatkan peluang dari dalam kotak penalti. Kemudian Harry Maguire juga mendapatkan peluang sebelum pertandingan babak pertama itu berakhir. Dia melakukan sundulan yang bisa di-save oleh Emi Martinez. Dan bagi Aston Villa memang mereka tidak selalu melakukan serangan, tapi ada back pass yang diberikan oleh Maguire yang tidak bisa diantisipasi oleh De Gea yang memberikan peluang bagi Watkins tapi masih bisa di-save tendangan dari Watkins tersebut. Selain itu saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya yang diciptakan oleh para pemain Aston Villa. Kalau yang saya perhatikan bahwa para pemain MU bermain lebih individual di pertandingan ini. Pogba, Greenwood, dan juga Bruno sibuk dalam urusan ingin mencetak gol. Tapi pembagian bola ke Ronaldo tidak begitu baik dalam pertandingan ini. Saya pernah menegaskan bahwa Ronaldo itu adalah pemain yang penting dan bisa merubah performa MU asalkan dia mendapatkan suplai bola yang dia butuhkan untuk mencetak gol. Tapi di pertandingan ini saya tidak melihat ada umpan yang diberikan kepada Ronaldo saat dia sudah berada di dalam kotak penalti. Justru ada peluang yang Ronaldo dapat pada saat dia syuting dari luar kotak penalti, tapi memang tidak on target. Dan tendangan bebas yang juga tidak akurat, tidak juga menyulitkan Emi Martinez. Babak kedua kita tahu ada beberapa pergantian pemain dari MU. Maguire juga tidak bisa melanjutkan permainan. Sebelumnya juga Luke Shaw tidak bisa melanjutkan permainan, dan saya pikir dengan keluarnya Luke Shaw juga mengurangi agresivitas MU dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Paul Pogba mendapatkan banyak peluang, juga Mason Greenwood saya hitung mendapatkan peluang paling banyak di pertandingan ini. Dan sebetulnya MU bermain sangat bagus di game ini karena secara statistik jika teman-teman cermati, ini adalah pertandingan pertama di mana MU mendapatkan paling banyak peluang yang mengarah ke gawang dari tim lawan. Jika saya tidak salah hampir mendekati total 30 usaha atau upaya yang dilakukan oleh para pemain MU untuk mencetak gol. Memang tidak banyak yang on target, tapi secara total itu adalah jumlah yang sangat banyak.
Namun sayang kan mereka tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Greenwood juga mendapatkan peluang di babak kedua tapi tendangannya yang lemah. Akhirnya Aston Villa bisa mencetak gol dari sepak pojok. Cavani sedikit terlambat ya untuk menutup ruang gerak dari pemain Villa yang mencetak gol, pemain bertahan. Dan Cavani juga masuk, tapi kita lagi-lagi tidak melihat ada umpan-umpan yang akurat yang bisa diberikan kepada Cavani, sehingga memang dia tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Bruno mendapatkan penalti dan Ronaldo ya tidak memilih untuk mengambil penalti ini. Padahal Emi Martinez ya, ingat ini adalah penjaga gawang yang sebelumnya bermain untuk Arsenal. Dia justru meminta, yang saya melihat itu tayangan ulangnya, dia meminta agar Ronaldo saja yang mengambil. Tapi yang mengambil adalah Bruno Fernandes dan Bruno Fernandes gagal. Ya, artinya tendangannya off target dan Emi Martinez sempat berjoget-joget ya, gila juga nih penjaga gawang ya. Memang si penjaga gawang ini adalah penjaga gawang yang seharusnya ditahan Arsenal. Tapi ya ternyata dilepas dan Arsenal justru perlu membeli penjaga gawang baru. Lucu kan? Iya kan, Ramsdale. Nah seharusnya Emi Martinez ini ditahan saja di Arsenal. Saya males sebenarnya bicara Arsenal, tapi mau tidak mau. Karena ada Emi Martinez, mantan pemain Arsenal, sayang kan dilepas begitu saja. Ozil juga dilepas. Coba jika masih ada Ozil dan Emi Martinez. Anyway, inilah kesimpulan saya dari pertandingan MU, bahwa para pemain MU itu tidak kompak. Jadi mereka sepertinya ingin menunjukkan bahwa MU itu tidak hanya Ronaldo. Saya tidak melihat ada kerjasama yang baik antara Bruno dan juga Ronaldo di pertandingan ini. Jadi saya pikir ini adalah pekerjaan rumah bagi Ole. Bagaimana nanti ke depannya kerjasama dari Cavani, Bruno, Pogba, Greenwood itu harus lebih baik lagi dengan Ronaldo. Karena Ronaldo is the main man. Kasih dia bola di depan, tentu dia bisa melakukan hal-hal yang sulit untuk bisa dibayangkan oleh para pemain tim lawan. Sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua, yaitu Chelsea versus Manchester City. Di konten preview telah saya menjelaskan bahwa City juga punya pertahanan yang solid. Dan terbukti mereka baru kemasukan 1 gol, itu pun di opening day lawan Tottenham Hotspur. Dan saya juga tegaskan bahwa tidak akan semudah seperti musim lalu Chelsea menang lawan Manchester City. Dan terbukti benar secara permainan para pemain Chelsea itu dikurung di ruang pertahanan atau di lini tengah mereka sendiri. Justru para pemain Chelsea lebih memilih memberikan long ball ke lini depan antara ke Werner ataupun ke Lukaku, tapi Werner dan Lukaku dijaga ketat antara Diaz atau juga Laporte. Dan Ederson juga adalah penjaga gawang yang memang beberapa kali keluar dari garis gawangnya untuk mengantisipasi true pass tersebut. Secara permainan memang City mengurung Chelsea, bukan karena Chelsea bermain bertahan, tidak. Tapi para pemain Chelsea itu tidak bisa keluar dari high line pressing yang dilakukan oleh para pemain Manchester City. Terbukti Grealish, Jesus, dan juga Foden ya terus-menerus menekan, mengganggu para pemain Chelsea yang berada di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Reece James sebetulnya cukup bagus mengawal Grealish. Grealish itu tidak bisa melewati Reece James, sayang saja dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan ternyata diganti oleh Thiago Silva, dan sepertinya saya melihat bahwa para pemain Chelsea ini tidak semuanya 100% fit. Karena terbukti Kante dan juga Jorginho tidak bisa berbuat banyak di lini tengah, kalah dengan pressing-pressing yang dilakukan oleh Rodri. Dan para pemain City ini kan juga cukup berhati-hati dalam urusan membangun serangan. Artinya mereka tidak dengan mudah melepaskan possession mereka. Sehingga mereka memanfaatkan pemain seperti Grealish yang bisa lama menguasai bola, pemain seperti Jesus yang banyak melakukan pergerakan-pergerakan dengan bola, dan juga mereka sulit sebetulnya untuk menembus pertahanan dari Chelsea. Tapi karena mereka terus-menerus memberikan tekanan kepada para pemain Chelsea, maka para pemain Chelsea lebih terfokus dalam urusan bertahan. Sehingga di babak pertama memang tidak ada peluang berbahaya yang bisa diciptakan oleh para pemain dari masing-masing tim. Justru saya kira bahwa pertandingan ini seperti sesuai perkiraan saya akan berakhir dengan skor imbang. Tapi ya kita lihat justru ada tendangan dari Cancelo yang mengarah ke dalam kotak penalti Chelsea. Ada cukup banyak pemain Chelsea di sana, tapi Jesus bisa mengontrol bola, melakukan gerakan memutar badan dan melakukan shooting. Saya kira itu terkena Thiago Silva atau juga Rudiger. Bola berubah arah dan Mendy tentu sudah mati langkah lebih dulu sehingga Jesus bisa mencetak gol bagi Manchester City. Dan Phil Foden juga bermain cukup baik di pertandingan ini. Dia juga memberikan 1 true pass kepada Grealish yang hampir saja Grealish mencetak gol tapi di save oleh Mendy. Yang saya perhatikan bahwa konektivitas antara lini tengah dan juga lini depan Chelsea itu tidak berjalan baik. Karena buktinya begitu banyak bola-bola panjang atau long ball passing yang diberikan kepada Werner atau juga Lukaku yang tidak berhasil mereka optimalkan. Werner beberapa kali mengganggu para pemain City di lini pertahanan, tapi end passingnya itu tidak pernah akurat. Ya juga kita juga perhatikan bahwa Ruben Dias mengantongi Lukaku di pertandingan ini. Lukaku did not had a chance.
Ya, Kovacic hampir mencetak gol, tapi lihat, Diaz masih bisa melakukan blocking. Padahal itu adalah peluang yang bagus menurut saya bagi Kovacic untuk memaksa Ederson melakukan penyelamatan. Tapi saya juga tidak melihat Ederson melakukan sebuah penyelamatan dari peluang emas para pemain Chelsea. Artinya memang Chelsea di pertandingan ini sama sekali tidak berkembang sebagai satu unit. Satu unit itu artinya apa? Bahwa para pemain Chelsea yang berada di tengah itu lebih fokus dalam urusan membantu pertahanan. Justru mereka tidak terlibat dalam proses untuk membantu para pemain mereka yang berada di depan. Werner, Lukaku, dan kemudian ada Kai Havertz yang masuk. Jadi memang pada intinya Pep Guardiola lebih unggul secara taktik karena tentu dia meminta para pemainnya itu untuk menekan bukan hanya dengan mengandalkan ball possession tapi juga untuk melakukan pergerakan dengan bola. Nah, itu yang membuat para pemain Chelsea itu di lini pertahanan jatuh bangun, tapi biar bagaimanapun Chelsea masih menunjukkan kesolidan di lini tengah karena walaupun City ball possession-nya tuh saya pikir hampir 70% ya, tapi mereka juga tidak bisa banyak menciptakan peluang. But at the end the result is the main thing. Artinya hasil akhir yang penting. Dan hasil akhirnya City kembali meraih kemenangan dan saya pikir ini adalah kemenangan yang penting walaupun masih di awal musim. Dan tentu bagi Chelsea mereka harus bisa recover dan bagi Thomas Tuchel mungkin perlu lebih rajin lagi melakukan rotasi agar para pemainnya lebih bugar lagi from game to game. Liverpool juga kita tahu berhasil meraih hasil seri, memang tidak mudah ya di pekan ini di EPL, begitu kesulitan para tim untuk meraih kemenangan dan kita juga masih menunggu nanti pertandingan antara Arsenal versus Tottenham Hotspur yang telah saya prediksi bahwa Arsenal punya peluang. Saya mengatakan punya peluang, bukan kepastian, punya peluang untuk meraih kemenangan. Kita nonton pertandingan tersebut nanti malam yang live di SCTV. No hate, only football, salam sepak bola.